Sekelompok nelayan berkebangsaan Italia menemukan seorang lelaki yang terluka parah di Laut Mediterania. Mereka kemudian menyelamatkan laki-laki itu ke dalam kapal dan berusaha mengobatinya. Beberapa saat kemudian, nelayan itu terkejut saat mengetahui lelaki yang baru saja dioperasinya menghilang dan tiba-tiba menyergapnya. Namun setelah memastikan si nelayan benar-benar tidak memiliki niat selain menyelamatkannya, laki-laki itu pun mulai tenang. Tetapi, dia sama sekali tidak mengingat siapa dirinya. Saat mendekati pelabuhan, si nelayan memberikan sedikit uang sebagai bekal perjalanan kepada laki-laki itu setelah mereka berpisah nanti. Lelaki itu pun menerimanya. Di sisi lain, di dalam markas CIA, para petinggi organisasi intelijen itu tengah mengadakan rapat. Mereka membicarakan berita tentang mantan presiden Afrika yang bernama Wombosi. Wombosi ini adalah mantan panglima dan presiden Afrika yang meminta pihak Amerika agar mengembalikan lagi jabatannya sebagai presiden. Jika tidak, dia akan membongkar rahasia kelam CIA. Dalam siaran berita itu, Wombosi menyatakan bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya dan ia mengetahui orang itu adalah agen CIA. Akan tetapi, tidak satu pun dari para petinggi CIA dalam rapat itu mengaku tahu-menahu tentang hal itu. Setelah rapat, seorang petinggi CIA bernama Ward Abbott menemui bawahannya yang bernama Alexander Conklin. Si Conklin ini mengakui bahwa dialah yang mengatur misi pembunuhan Wombosi itu, tetapi agen yang bertugas menjalankannya mengalami kegagalan dan kini menghilang. Sementara itu, lelaki yang diselamatkan nelayan tadi kini tengah melakukan perjalanan menuju sebuah bank di Swiss. Saat beristirahat di sebuah bangku taman pada malam hari, 2 orang polisi mendatangi dan menanyakan identitasnya. Dia mengatakan keadaannya yang sebenarnya. 2 polisi yang mendapati lelaki itu tidak memiliki surat identitas pun mencurigainya dan mulai bersiaga. Namun lelaki itu bereaksi secara refleks dan melumpuhkan 2 polisi itu dengan sangat mudah. Mengetahui hal ini, dia sendiri merasa terkejut karena ternyata dia memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Keesokan harinya, laki-laki itu menuju bank dan menunjukkan nomor akun yang ada di chip tadi. Petugas bank pun mengantarnya menuju sebuah brankas yang berisi barang-barang simpanannya. Dalam kotak penyimpanan barang itu, lelaki tersebut menemukan berbagai paspor dan kartu identitas dengan foto dirinya. Sejumlah uang kertas dari berbagai jenis mata uang dan sepucuk senjata api. Hal ini membuat dia semakin keheranan tentang siapa dirinya sebenarnya. Dari sana, maka ia pun mengetahui bahwa dirinya bernama Jason Bourne. Dia kemudian memindahkan semua isi kotak ke dalam tas miliknya dan pergi meninggalkan bank tersebut. Lalu ia menuju ke kedutaan Amerika. Namun setelah pihak kedutaan mengenali identitasnya, petugas kedutaan justru berniat menangkapnya. Maka, Jason pun melakukan perlawanan untuk bertahan dan melarikan diri dari tempat itu. You, the red bag, stop right there. Put your hands up.
Di luar kedutaan, Jason Bourne menemui seorang wanita imigran bernama Mari. Dari gelagat si Mari ini, Bourne mengetahui bahwa gadis itu tengah membutuhkan uang. Lalu, Bourne menawarkan sejumlah uang kepada Mari dan meminta gadis itu mau mengantarnya menuju Paris. Awalnya sih dia nggak mau ya kan, tapi melihat segepok dolar, digas juga barang itu. Kabar mengenai kemunculan Bourne dan kejadian di kedutaan Amerika sampai kepada CIA. Lalu, Conklin kemudian mengerahkan semua anak buahnya dan mengaktifkan agen CIA untuk memburu Jason Bourne. Sementara itu, Bourne dan Mari telah tiba di Paris dan mendatangi sebuah apartemen miliknya sendiri. Ia mencari segala hal yang berhubungan dengan jati dirinya di sana, tetapi tidak menemukan petunjuk apa-apa. Seorang pembunuh dari agen CIA memasuki apartemen itu lalu menyerang mereka. Akan tetapi, Bourne mampu mengatasinya dengan mudah. Lalu, si pembunuh itu tiba-tiba melakukan aksi bunuh diri dengan melompat keluar dari jendela apartemennya. Bourne mendapati polisi setempat mencurigai mereka atas kejadian itu. Dari dalam tas si pembunuh tadi, Mari mendapati bahwa dirinya ikut menjadi target pembunuhan. Hal ini membuat Mari sangat syok dan ketakutan. Maka, mereka pun bergegas pergi meninggalkan apartemennya. Dalam perjalanan, Jason Bourne mampir ke sebuah stasiun kereta untuk menyimpan tasnya ke dalam salah satu loker di sana. Tanpa disangka, polisi sudah mengenal dan mulai mengintai mereka. Dengan cepat, Jason Bourne memacu mobil Morrisnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Setelah melumpuhkan semua polisi yang mengejarnya, mereka pun kemudian masuk ke dalam sebuah hotel. Last chance, Murray. Di tempat lain, Conklin memerintahkan seorang agen untuk membunuh Wombosi. Si agen melakukan aksinya dengan menembak Wombosi dari jarak jauh. Setelah itu, Conklin menyebarkan berita bahwa orang yang telah membunuh Wombosi adalah Jason Bourne. Setelah mengubah penampilan Mari saat singgah dalam hotel tadi, mereka kemudian melanjutkan pencarian informasi tentang Jason Bourne. Dalam pencariannya, Bourne dan Mari mengetahui perihal kematian Wombosi dan keberadaan dirinya yang menjadi kambing hitam atas pembunuhan itu. Di sisi lain, Conklin dan anak buahnya terus berupaya mencari informasi tentang keberadaan Jason Bourne dan Mari kawan. Conklin memerintahkan untuk mencari kontak siapa saja yang terhubung dengan Mari dan kemana saja dia bepergian selama beberapa tahun terakhir. Bourne dan Mari pun menyadari mereka kini telah menjadi buron dan tidak dapat kembali ke hotel lagi. Oleh karena itu, mereka pun pergi ke luar kota menuju rumah saudara Mari yang bernama Eamon. Di sana, Eamon tinggal bersama anak-anaknya yang masih kecil. Eamon pun mengizinkan Bourne dan Mari untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Besok paginya, Eamon mendapati anjing piaraannya menghilang. Naluri Bourne mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka, ia menyuruh Eamon, anak-anaknya, serta Mari untuk bersembunyi di dalam rumah. Lalu, Bourne memergoki seorang pembunuh bayaran tengah mengincarnya. Bourne melawan si pembunuh bayaran dan dengan cerdik mampu menghabisinya. Kemudian Bourne meminta Mari, Eamon, dan anak-anaknya untuk pergi jauh dari tempat tinggalnya.
Bourne juga memberi mereka uang yang dapat mereka gunakan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebenarnya Marie tidak ingin meninggalkan Bourne, tetapi Bourne meyakinkan Marie bahwa ia harus menyelesaikan masalahnya seorang diri. Melalui ponsel pembunuh bayaran yang telah dihabisinya, Bourne menemukan kontak Alexander Conklin. Bourne menghubungi pria itu dan mengatur sebuah pertemuan 4 mata dengannya. Conklin mendatangi tempat sesuai janjinya dengan Bourne. Namun, Bourne yang mengintainya dari kejauhan dan mendapati Conklin datang tidak sendirian. Ia datang dengan seluruh anggota timnya yang siap meringkus Bourne kapan saja. Bourne segera membatalkan pertemuan itu. Lalu ia memasang pelacak pada salah satu mobil milik tim Conklin. Dengan pelacak tersebut, Bourne menemukan markas Conklin dengan mudah. Lalu dengan sangat lihai, Bourne menyusup ke dalam markas dan langsung menyergap Conklin. Ia meminta Conklin memberitahukan semua hal yang berhubungan dengan dirinya. Conklin menyadari bahwa Bourne sedang mengalami amnesia, maka ia pun menceritakan satu bagian kebenaran mengenai Bourne. Bourne mendengar cerita Conklin dan mendapati sebuah kilasan ingatan. Ternyata, Bourne merupakan orang yang ditugaskan untuk membunuh Wombosi dalam sebuah kapal. Bourne yang saat itu sudah mendekati targetnya mengurungkan niat karena anak Wombosi juga berada di tempat itu. Lalu, pengawal Wombosi menyerangnya dan membuangnya ke laut lepas. Conklin juga mengatakan ia hanya ingin menjadikan Bourne sebagai anggota timnya seperti sedia kala. Namun, Bourne menghantam Conklin hingga pingsan dan melarikan diri dari sana. Setelah sadar, Conklin mendapati Bourne sudah tidak ada dan seluruh anggota timnya telah tewas. Conklin pun berniat meninggalkan tempat itu, tetapi seseorang mencegat dan membunuhnya. Wardabot menyuruh seseorang membunuh Conklin karena Conklin telah gagal menyelesaikan misi yang ia lakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Jason Bourne kini mengetahui identitasnya sebagai seorang agen dan seorang pembunuh. Namun, ia tidak ingin kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang agen lagi. Maka, Bourne memutuskan untuk menemui Marie di kediaman baru gadis itu, yaitu sebuah rumah di pesisir pantai. Di sana, Marie membuka usaha jasa sewa motor bebek kepada wisatawan.